dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih ada sampai dengan hari ini Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak mungkin ada sampai dengan saat ini. Kami mau dekat dengan Tuhan, supaya kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan. Oh iya, betapa Kau mengasihi kami Tuhan. Kau pedulikan kami. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Itu sebabnya kami masih ada sampai dengan saat ini. Kami berterima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Sekalipun orang-orang mengecewakan bagi kami, tapi kalau Tuhan masih berikan kami kehidupan, itu artinya Tuhan tidak pernah kecewakan kami. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima segenap kekuatan kami hanya untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, hanya untuk menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita siap. Sama-sama katakan. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan untuk Bapak Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Enggak luar biasa juga nggak apa-apa kok. Sebab tiap hari kita nggak pernah bisa lepas dari masalah, ya kan? Kita nggak pernah lepas dari persoalan. Dan bukan kita mau gitu loh, kalau kita itu jadi kesal, itu bukan mau kita. Kalau kita jadi marah begitu ya, kecewa sama orang, itu bukan mau kita. Katakan amin. Itu karena kita sedang sakit aja otak kita. Lagi sakit gitu.
Coba kalau orang lagi nggak sakit otaknya, apapun yang terjadi, aman-aman aja, masih hidup kok, iya kan? Amin. Saya berdoa hari ini, buat yang sedang sakit otaknya Tuhan sembuhkan hari ini. Banyak amennya. Banyak yang sakit gitu ya. Oke, kita nyanyi satu lagu dulu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Ternyata kita semua mengalami masalah. Lihat kiri kanannya. Bilang kiri kanannya, Tuhan sayang sama kamu. Ada yang gak ada masalah di sini? Semua ada masalah kita. Tapi persoalannya adalah, sudahkah kita menyadari bahwa masalah kita itu sebenarnya nggak ada apa-apanya dengan Tuhan? Kenapa kita menjadi sedih, kita jadi marah, kita jadi khawatir, kita jadi kesal sama orang, gitu ya? Jawabannya cuma satu, sebab kita lupa mengingat betapa besarnya Tuhan. Kita lupa mengingat betapa cintanya Tuhan buat kita. Dengan lain kata, kita jadi sakit. Kita jadi sakit. Kalau tiap hari kita ingat kesalahan orang, kita ingat kok gitu dia sama aku, padahal udah baik aku. Yang kita hitung-hitung tiap hari adalah kesalahannya. Kau ya semalam udah kayak gini, hari ini kayak gini, besok pasti kau buat lagi, tambah terus. Padahal kalau kita memilih untuk tahu saya ingat, udahlah itu, ya kan? Loknya di sini. Beda aja. Bilang lagi sakit otaknya. Kita senang lihat orang susah atau susah lihat orang senang? Yang mana? Ada yang di situ?
Jadi kalau ada orang yang buat jahat sama kita, itu artinya dia senang lihat kita jadi otaknya lagi sakit. Ngapain juga nyusahin orangnya kan? Tuhan udah baik. Tapi kalau kita yang di sini senang lihat orang senang. Amin. Senang lihat musuh kita senang. Orang dia jahat sama aku kok malah aku senang kalau dia senang, ya kan? Ya. Ada yang setuju denganku? Senang lihat musuh kita senang. Angkat tangan. Cuma sedikit. Berarti kita sakit. Sebab kan sama loh. Kalau orang yang sehat otaknya, dia senang lihat orang senang. Lah musuh itu bukan orang. Ya udahlah. Kalau memang dia senang karena itu, kita sabar aja. Apa yang mau dibuatnya, buat aja yang baik lagi sama dia, supaya dia amin. Tapi kalau yang kita pikirkan membalas perbuatannya, artinya apa? Siapa yang sakit? Ya kita lah. Kalau yang kita rancangkan dalam pikiran kita, apa yang mau kulakukan nanti sama dia. Ya. Atau kalau dalam pikiran kita bertanya-tanya terus, kok jahat dia sama aku, kok jahat sama dia sama aku. Udah hari ini jawab aja. Sakit otaknya. Kalau sakit perlu apa? Obat. Aku akan berulang-ulang bilang, hati yang gembira adalah berarti kalau kita mau dia sembuh, buat dia. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yang meresap kotak itu ya kan, biar kita sehat. Karena kita lagi sakit ini. Yang lagi kecewa tapi pura-pura bahagia, kan sakit namanya. Aku dari tadi pun sakit juga nya, dari semalam. Waktu yang kupikir itu hakku, ditahan. Sakit aku mikirkan itu. Yang kubayangkan, awas kau ya nanti kubuat kau kayak gini ya. Aku yang sakit kan. Tapi waktu kemudian kupikirkan, ya udahlah, mungkin yang mengambil keputusan itu lagi sakit otaknya. Ya udahlah, ku maafkan. Maka waktu aku memaafkan dia, langsung lega. Yang tadinya sakit kepala udah bisa kesembuhan. Tapi kalau kita belum memaafkan deh, senyum kita sakit kepala. Percaya padaku. Orang lagi sakit disuruh senyum. Tenang. Waktu uang kita nggak dibalikkan ya kan, disuruh pula senyum ya kan, sakit kepala. Oke, boleh tunjukkan slide-nya ya. Oke, hati yang gembira adalah obat yang manjur, mengalami kebangkitan rohani. Di hari ini, kebenaran ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang mengalami kebangkitan rohani. Sehingga apa? Apapun yang kita alami dalam hidup ini, itu tetap membuat kita bisa gembira. Katakan amin. Mau? Betul. Kita lihat, ini otak kita. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu semua ada di bagian yang putih, yang abu-abu, yang kayak cacing-cacing ada ya, keliling begini. Itu apa yang kita pikirkan? Mikir apa? Mikir uang. Ada orang yang kalau mikir uang senang atau sedih? Coba kita jujur. Yang saat ini kalau dia pikirkan uang, dia senang, angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Yang saat ini juga kalau mikir uang, kita khawatir, takut, cemas, pokoknya nggak enak, angkat tangan. Nggak enak mikir uang. Yang nggak ngerti pertanyaanku, angkat tangan.
Yang udah bisa ketawa angkat tangan coba. Berarti udah mulai sehat otaknya. Yang masih cuma diam tengong gini, itu belum sehat. Gak apa-apa, kita obati. Udah tugas dokter itu ya kan, amin. Mengobati yang sakit. Obatnya hati yang gembira. Kalau belum sembuh kenapa? Kayak mana? Berarti kurang dosis. Tambahkan lagi dosisnya. Kok masih belum sembuh juga? Kasih lagi dosisnya. Tambah terus, naikkan terus dosisnya. Katakan amin. Dan dosis kegembiraan itu hanya bisa diberikan oleh Roh Kudus. Gak ada yang lain. Kalau kita berharap sama manusia, kecewa. Aku cuma mau bilang tadi, ada orang yang akan berkata dia bahagia kalau punya uang. Siapa bahagia kalau punya uang? Angkat tangan, jujur lah. Ini kita udah jadi pembawa-pembawa, iya kan? Ulang. Siapa kita yang senang kalau punya uang? Yes. Siapa yang bersyukur kalau punya uang? Yes. Nah, ini udah hari keberapa bersyukurnya karena punya uang? Sebab yang ku tahu dan yang kita tahu sama-sama, hari ini kita bersyukur karena punya uang sekian. Besok bukan syukur yang ada, takut uangnya hilang. Jangan sampai uangku hilang. Paham ya? Maka yang kita lakukan apa? Kita menjaga uang kita supaya jangan maka kita jadi hamba maka kita kejar-kejar uang. Ya, kita kerja dari pagi sampai sore sampai malam hanya untuk satu hal, cari uang. Dan kalau kita bekerja untuk cari uang dengan berpikir bahwa kalau punya uang kita senang, itu otaknya sakit. Susah untuk bahagia itu, payah bahagianya. Dia bahagianya kalau tanggal 1. Ya kan deh, lancar uang datang dari orang tua. Maka apa yang kita pikirkan itu kemudian akan kita rasakan di bagian yang merah. Saya tadi setuju ya, orang yang kalau senang karena ada uang itu gak bisa lama. Besok 2 hari 3 hari lagi kemudian dia akan takut kehilangan uang, takut gak punya uang. Bahkan kalau udah mata duitan ya, tengok buku rekening nggak bertambah, kesal dia. Kok segini aja uangku? Adanya uangnya, tapi nggak bertambah, kesal gitu. Nah itu mata duitan. Tapi kalau lihat buku rekening terus kita ya udah, ada nggak ada, masih hidup kok aku. Itu udah sehat apa ya? Kerja, ya udah kerja. Tapi nggak ada apa-apa harinya, nggak apa-apa kan aku masih hidup. Amin. Suami nggak ngasih duit, ya nggak apa-apa lah. Tetap disambut suami dengan tari-tarian. Udah pulang papa. Aduh, aku senang kali kalau lihat Pak. Kan? Bingung kan? Gimana itu? Senang kali kalau lihat papa. Padahal selama ini pala kali gue tengok dia. Maka tidak jarang pernikahan itu makin lama makin pahit. Udahlah kamu gak usah dekat-dekat lah sama aku. Awalnya hanya gak satu tempat tidur, besok-besok pisah kamar. Udahlah kau tidur di kamar sebelah lah kau. Aku kalau dekat kau gak enak perasaan gue.
sakit kepala kita. Artinya apa? Bukannya malah cinta, malah semakin tidak suka. Dan itu bukan rahasia umum. Ya, saya bertemu dengan pasangan-pasangan yang umur 50 udah. Jadi di mana kau tidur, Pak? Di kamar sebelah. Kenapa? Ya disuruh istriku. Oh mak, ngeri juga hidup ini, bilang. Aku kok nggak membayangkan gitu ya dalam pernikahannya. Malah aku membayangkan dalam pernikahanku nanti udah kawin semua anak kami, kalaupun kawin. Kalaupun enggak, ya udah ada rumah kecil aja, satu kamar. Yang penting tiap hari, tiap detik ku tengok-tengok dia. Ditengok-tengoknya aku, karena itu senang sama aku. Coba kita tes. Yang suami istri angkat tangan. Oke, bapak lihat ibu, ibu lihat bapak. Sekarang cepat. Ada yang merasa senang kalau lihat pasangannya? Nanti pura-pura senang, Pak. Disenang-senangkan. Kalau kita pura-pura senang, Pak, berarti kita lagi sakit. Kalau ibu nggak bisa senang lihat wajah suami, berarti ibu sedang sakit. Tapi kalau kita udah sehat otaknya, lihat suami mau kayak mana pun jahatnya dia, kita tetap karena yang pertama dia masih ya kan gitu kan. Aduh, aku sebenarnya sejujurnya gitu ya, kalau lihat wajah suamiku kesal kali kan gitu kan. Kalau kita ingat perbuatannya. Tapi kalau kita ingat bahwa hidupnya itu diberikan oleh Tuhan, dan hanya Tuhan yang bisa memberikan hidup untuk suami yang mengecewakan tadi, dan kita tetap bersyukur, Tuhan terima kasih masih ada suami. Lalu kita bersyukur sama Tuhan. Maka ketika suami lihat istri, senang dua-dua. Amin. Mulai hari ini, lihat pasangan kita itu sebagai manusia yang hidupnya diberikan oleh Tuhan. Supaya apa? Jadi otak yang merah ini itu menyimpan semua rasa sedih, rasa kesal, dan kecewa. Oke? Singkatnya, kalau kita sedih, kecewa, marah, khawatir, semua yang negatif, maka tubuh kita akan jadi negatif. Tapi kalau yang kita simpan itu adalah kebahagiaan dan hanya kebahagiaan, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Itu sebabnya Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat. Amin. Maka seharusnya setiap hari ketika suami lihat istri, senang kali aku, hilang pegal-pegalku. Ini enggak. Pas lihat ini tambah capek kurasa nengok kau. Bu, kalau ngasih makan sama suami, jangan kayak kasih makan. Itu nasi ambil sendiri, ya. Versi yang lebih keren lagi ada. Udah kubuatkan di situ nasimu, makanlah. Lalu istri pergi sibuk lagi, membersihkan kah, menyapu dan segala macam. Jangan lupa, ngasih makan hewan tuh kayak gitu. Sama dogi, namakan. Siapa itu pergi kan? Mana ada orang sama dogi? Lapar kau ya? Kayak mana tadi kau dogi? Amin. Ya, ini yang aku bilang hal-hal yang mungkin anggapannya sederhana, tapi ini berpotensi membuat sakit. Sakitlah. Suami dibiarin makan sendiri, ya kan? Satu waktu dia diajak temannya makan di kafe. Ketika di kafe, disilakan duduk. Terus ditanyain, mau apa Pak? Terus kita tanya dia, apa yang paling enak? Oh Bapak mau yang mana? Dibilang tentang. Ya. Coba kalau di rumah, udah itu yang aku masak, itulah yang makan. Kau makan.
Siap itu apa? Didatangin lagi. Enak tadi. Dipaksa kita bilang Maka banyak kemudian orang-orang itu akhirnya senangnya ke kafe. Tapi mohon maaf, senangnya pergi sendiri. Sebab kalau dia pergi sama istrinya, hilang kebahagiaannya. Tenang, ini bukan aku. Aku pastikan sama kalian ya, gak akan pernah kalian lihat aku makan sendiri di kafe. Gak pernah. Sama teman pun kalau dia ajak aku gak mau. Kalau hanya aku bilang ikut istriku. Nah persoalannya teman awak pun lagi sakit otaknya. Maka dia gak mau ngajak istrinya. Sama kau lah, sama kau yang enak makan berdua katanya kan. Udah sakit abang ini. Aku bilang gak ada yang lebih nikmat sama aku selain melihat wajah istriku dekat-dekat dia. Gini aja kami. Enak kali lah. Amin. Itulah yang mau kita sehatkan sekarang. Oke, maka apa yang kita pikirkan itu akan kita rasakan. Sekarang berapa banyak kita yang bisa merasakan kita punya Tuhan yang berkuasa. Aku mundur. Nggak terasa soalnya. Berapa banyak yang percaya kalau kita punya Tuhan yang berkuasa. Wow. Berapa banyak di antara kita yang pernah memikirkan berapa besar kuasa Tuhan? Besar banget, besar aja, besar dikit. Besar banget. Amin. Berapa banyak waktu kita percaya Tuhan punya kuasa yang luar biasa, lalu kita bisa merasakan tenang. Angkat tangan. Jangan pura-pura tenang. Kalau kita nggak bisa rasakan, berarti kita lagi iya. Lagi sakit. Maka obatnya apa? Bersyukur sama Tuhan. Bilang Tuhan terima kasih untuk kuasa-Mu yang luar biasa. Amin. Obatnya apa? Jangan pikirkan masalahmu. Sekarang kita hitung-hitungan. Mana lebih besar? Persoalan kita atau kuasa Tuhan? Mana yang kita rasakan? Persoalan kita atau kuasa Tuhan? Jadi kok sedih? Jadi kok takut? Sampai situ bisa ngerti ya? Maka yang bisa mengobati otak kita ini adalah kasih. Orang kalau merasa dikasih, itu dia akan sembuh otaknya. Coba bilang kiri kanan, aku memaafkanmu, bilang. Sama belakang deh, sama Pung itu dia bilang, aku maafkan kau Pung, bilang. Enggak maafkan, aku maafkan kau juga. Aku mau tanya, ada yang bahagia dimaafkan? Wow, enak gak dimaafkan? Istri, suami bilang aku maafkan kau, istriku, aku maafkan kau, mama, aku maafkan kau, aku maafkan kau, aku maafkan kau. Semua kita maafkan. Enak gak? Enak. Yang dimaafkan enak. Oke? Yang memaafkan enak gak? Wah, berarti kita semua udah mengalami cinta Tuhan. Tepuk tangan ini. Amin. Mungkin masih ada yang mengganjal di hati kita. Itu tandanya masih sakit otak kita. Bagaimana cara menyembuhkannya? Bersyukur aja masih hidup. Ada yang bersyukur masih hidup? Boleh angkat tangan? Terasa nggak kalau hidup itu luar biasa? Masa sih? Kalau bernafas bersyukur. Jadi kalau gitu kita harusnya bersyukur berapa kali dalam sehari? Oke, 1 hari 1 menit kita bernafas normalnya
16 kali. Berarti harusnya dalam 1 menit 16 kali kita bersyukur. Oke. Amin, amin. Amin. Lalu kita masuk ke ibu-ibu, ya kan? Bu, ibu kalau lihat rumah kotor kesal atau senang? Yang kesal angkat tangan. Yes. Gak usah malu-malu, enggak. Aku maafkan ya kalian semua. Tapi lebih dari itu, Tuhan memaafkan kita loh. Amin. Ada yang percaya di sini bahwa dia nggak dimaafkan sama Tuhan? Semua dimaafkan Tuhan, amin. Ibu kalau kesal lihat rumah kotor, berarti kesalnya berapa kali tiap hari? Bisa sepanjang hari, Bu. Sebab apa? Lihat kotor, udah kesal, lalu dibersihkan. Kesal, sambil kesal itu bersihkannya, percayalah, gak mungkin dia bersuka cita bersihkannya. Tengoklah kan, ini orang coba buat kotor, tengok. Tinggal nunggu siapa yang hadir di sekitar dia. Lalu terjadilah fitnahan. Gara-gara kau kotorin, bantu aku cepat. Lalu dipaksa orang untuk membantu dia membersih. Tiba-tiba suami pulang, masih senyum nih suami pulang. Nah, orang kesal kalau lihat orang senyum, apa katanya? Kok enak kali hidup kau? Itu tandanya kita lagi sah. Berarti kalau ibu-ibu di sini kesal lihat rumah kotor, ibu lagi sakit. Dan kalau ibu biarkan penyakit ini terus, nanti lama-kelamaan ini akan merusak seluruh kehidupan orang yang berhubungan dengan ibu. Suami rusak, anak-anak rusak. Saya, ini cerita bener, tapi faktanya itu, banyak orang nggak paham. Hari-hari ini banyak kasus itu anak-anak yang hiperaktif, anak-anak yang autis ya. Bisa paham ya? Itu sebenarnya adalah attention deficit, kurang perhatian. Jadi anak kurang perhatian itu akan kecewa. Waktu dia kecewa, ini otaknya yang bagian merah tadi rusak. Maka yang ada sama dia hanya apa? Kecewa. Aku mau bilang, apa obatnya? Dia harus diberikan kegembiraan. Bagaimana supaya dia bisa gembira? Papa mama harus kasih perhatian cukup sama anak. Ya tapi kan kami udah kasih perhatian cukup. Tiap hari kami pulang sore. Lalu aku tanya, sore pulang ngapain pak? Ya bersihkan rumah. Loh, bersihkan rumah kenapa? Ya nggak bisa kami yang rumah kotor. Oh kesal lihat rumah kotor. Iyalah kesal, paham? Terus anaknya diapain? Ya udah kami suruh di situ. Terus dimarahin anaknya kan kalau lari-lari kan? Iya. Ngerti maksudnya? Jangan lari-lari kalian di situ. Udah mama bersihkan itu ya. Gak tau kalian udah capek mama bersihkan itu ya. Otak anak akan rusak mendengar apa? Teriakan dan cerewet. Aku mau tanya, adakah kita di tempat ini kalau dengar orang cerewet otaknya tambah sehat? Angkat tangan deh. Cuma yang cerewet merasa dia yang marah-marah merasa dia paham. Tapi tanpa kita sadari kita merusak otak anak kita. Itu kalau anak tadi aku bilang. Lah kalau suami lihat istri yang cerewet, rusak nggak otaknya? Rusak. Maka nggak jarang suami-suami kemudian malas pulang ke rumah. Syukur-syukur hanya masih bisa pulang itu bersyukur harusnya. Harusnya bersyukur suami masih ulang. Siapa yang bersyukur kalau suaminya masih pulang? Tepuk tangan ke Tuhan. Kan? Mulai kan? Kenapa? Karena waktu suami masih pulang tapi telat, istri ngapain? Marah. Udah.
Lalu ketika istri marah, kau kok pulang lama kali kau? Suami ngapain? Otaknya tambah sehat atau tambah sakit? Tambah sakit. Kalau otaknya tambah sakit, ngapain dia? Cari obat. Di mana obatnya? Di rumah atau di luar rumah? Di luar rumah. Maka kalau suami lagi sakit, tandanya dia pulang lama ke rumah. Bu, jadi obat buat suami. Ibu harus cepat-cepat siap-siap, tampilan terbaik. Ada yang senang lihat aku senyum? Angkat tangan. Ya nggak apa-apa, aku maafkan kita semua. Kalau kita senang lihat aku senyum, berarti udah mulai sehat. Tapi kalau aku senyum, lalu kemudian dia marah, berarti dia lagi sakit. Namanya orang sakit perlu obat. Maka aku akan senyum lagi. Amin. Bisa paham maksudku? Bisa ya? Nah, bagaimana kemudian kita bisa menjadi orang yang memberkati orang lain? Nih, tunjukkan gambarnya. Udah mati ya? Coba next slide. Oke. Ini ya. Jadi otak kita itu terhubung dengan seluruh belum ya? Belum terhubung. Belum. Ini gambar seluruh tubuh kita. Maka kalau otak kita sehat, perasaan kita sehat, seluruh tubuh kita akan rasa sehat. Lalu dari otak itu juga mengatur sistem hormon. Hormon itu juga akan membuat kita merasa sehat atau tidak sehat. Termasuk orang kalau mau melahirkan, mau punya anak, ya, pasangan-pasangan yang belum punya anak nanti kasih tahu, kamu harus gembira tiap hari. Kalau nggak gembira tiap hari, hormonmu akan terganggu. Sia-sia mau promil berapa kali pun promil habis uang. Selama nggak bisa gembira setiap hari, itu pasti dia akan tidak berhasil dalam kehamilannya. Oke, kenapa? Karena pusat rasa bahagia itu juga mengatur hormonal kita. Amin. Oke. Ini ciptaan Tuhan, bukan ciptaan Dr. Joseph. Mengapa ada orang yang senantiasa merasakan penyakit di tubuhnya? Merasa lemah, tak berdaya, merasakan rasa nyeri di sekujur tubuh, mudah marah, mudah sedih, sulit gembira. Ya kan? Sulit gembira. Itu artinya apa? Otaknya sedang sakit. Paham ya? Maka obatnya apa? Gembira. Nah, kalau kita sebut di dalam Alkitab itu Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang. Nah, berarti kalau orang udah gak bisa gembira lagi dalam hidup ini, dia sedang menyimpan akar yang pahit. Mengerti? Katakan amin. Kenapa timbul akar yang pahit? Ini pengajarannya di sini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Berarti orang yang mengalami kepahitan dalam hidupnya karena dia mendekatkan dirinya kepada masalah hidupnya. Orang banyak memikirkan masalahnya, tapi gak mau memikirkan tentang kasih Tuhan. Bisa paham? Berapa yang paham di sini? Kasih Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Oke. Berapa yang angkat tangan tadi bisa merasakan sukacita saat ini juga, padahal masalahnya masih ada? Amin. Bu masih berpikir, Bu? Jangan. Aku tahu Ibu pikirkan masalah Ibu.
Ibu sedang membayangkan orang kok jahat, orang kok buat gini gitu ya Bu ya. Jawab aja dalam hati Ibu, otaknya lagi tapi janganlah rusak. Kalau rusak kayak kasar kali, lagi Iya. Kita kan kalau anggap orang sakit kan kita tolong, amin. Amin Bu. Yes. Menantu ditolong, mertua ditolong, suami ditolong, istri ditolong, anak ditolong, orang tua ditolong. Gurumu bisa kau tolong. Mana tahu kita ketemu sama ibu guru yang kejam kali, nggak ada maaf sama dia ya kan? Apa-apa lagi sakit gurumu. Mendekatkan diri kepada kasih karunia Allah sehingga dapat merasakan dan mengalami kebahagiaan dengan setiap waktu. Ingat, setiap waktu memikirkan, mengingat, lalu percaya kepada kasih karunia Allah dan bukan memikirkan masalah atau persoalan kehidupan, supaya otak kita menjadi sehat. Loh, kenapa mesti ragu? Tadi udah percaya. Mana lebih besar? Kuasa Tuhan atau masalah kita? Iya. Ini harus terus kita pikirkan, Tuhan lebih besar, Tuhan lebih besar, Tuhan berkuasa. Supaya apa? Sampai kita bisa merasakan kuasa Tuhan. Sebab orang yang merasakan kuasa Tuhan pasti dia bisa gembira. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus sendiri katakan, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi perbuatan orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus itu, dianggap Tuhan Yesus, udahlah nggak tahu kalian apa yang kalian buat. Artinya lagi sakit otak kalian semua. Sebab kalau otak mereka udah sehat, mereka akan menjadi seperti murid-murid ya. Berapa banyak kita mau menjadi murid-murid Yesus? Angkat tangan kita. Haleluya. Bagaimana caranya? Berhenti mengeluh atau bertanya-tanya. Dengarkan baik-baik. Kenapa orang tersebut sebegitu jahatnya? Berarti yang kita ukur kejahatan jahat kali, jahat sedang, jahat sikit. Yang mana? Biasanya jahat kah? Mana pernah kita kalau berpikir, ya sih Tuhan gak jahat banget sih dia. Yang ada dalam doa kita adalah jahat kali, panjang, sampai berurai air mata. Bukan memikirkan kebaikan Tuhan, tapi kecewa karena memikirkan kejahatan paham. Tadi ada yang nangis waktu kita doa. Aku pun nangis. Kita harus jujur. Kalau kita nangis karena memikirkan kejahatan orang, kita nangis juga. Itu tidak menyembuhkan, buat kita makin sakit. Tapi nangislah kita memikirkan, luar biasa kau Tuhan. Gak ada apa-apanya persoalanku ini. Aku percaya sama Tuhan. Aku masih hidup sampai dengan hari ini. Itu hanya karena Tuhan sayang sama saya. Tapi kalau kita nangis, yang kita pikir, mamamu yang hati naik sakit kali, sakit kali. Bisa doa 2 jam. Iya, aku kalau doa panjang-panjang, lama-lama aku berdoa. Kusut, bukan kusut. Ya kusutlah, siap berdoa malah tambah sedih. Ya. Maka jangan pikirkan kenapa orang jahat. Lalu kalau kita terluka, kita cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, otakku sakit Tuhan. Otak orang yang jahat itu juga sedang gitu. Paham? Berapa banyak yang mau menganggap orang yang jahat itu adalah orang yang otaknya sedang sakit? Angkat tangan. Yes, tepuk tangan untuk Tuhan. Lagi sakit itu mertuanya, iya kan? Ya gitu, kayak mana mau kita bilang? Ya gitu, hanya gitu kan? Lagi sakitnya dia, dibuatnya yang jahat sama aku, ya lagi sakit ya. Dipukulnya aku, ya dia lagi sakit, kayak mana? Namanya orang sakit, ya salah semua yang dibuat dia kan.
Kok repot? Amin. Masa sih? Apakah Anda percaya bahwa Allah mau dan telah mengampuni semua dosa Anda, yaitu dengan mengorbankan Yesus Kristus? Pengorbanan demi kita. Gak ada kepentingan buat Tuhan Yesus, tapi Dia mau berkorban buat kita. Ada yang percaya? Kata. Ada yang masih bingung kayak mana pengorbanan Yesus? Angkat tangan. Ada yang mau terima pengorbanan Yesus? Boleh angkat tangan. Oke, ulang. Adakah kita yang mau menerima pengorbanan Tuhan Yesus, tanda bukti Tuhan Yesus mengasihi kita? Angkat tangan. Enak gak diampuni? Aku cuma mau bilang, mengampuni itu segampang apa? Segampang ini. Aku pernah merasakan ketika aku melakukan kesalahan sama mamaku, pecah piring duluan. Cepat-cepat kukumpulkan. Aku tak ada nengok. Ada nengok. Bahaya nih piring kesayangan nih misalnya sama mama kan kesayangan piring gelas. Lebih sayang dia daripada sama awak, iya kan? Bu, ya oke, sembunyikanlah, kubuang, nggak ada yang tengok. Kurasa aman, tapi tiap lihat muka mamaku, aku takut, jangan-jangan nanti ketahuan. Maka aku selalu merasa stres. Sampai satu waktu, mamaku datang, lalu bilang, kayak ada yang hilang. Naik ke bulu bucuk. Padahal selama ini aku udah bersandiwara supaya jangan dimarahi deh. Dipanggil mama, awak masih pelan volume. Ya maaf. Supaya harapanku supaya perbuatanku yang baik itu kemudian bisa membuat dia tidak ingat dengan kesalahanku. Bukankah kita manusia kadang seperti itu? Kita pikir kita berbuat baik, lalu kemudian kita bisa lepas dari hukuman atas dosa? Gak bisa. Lalu satu waktu itu mamaku bilang, siapa yang buat? Tapi kata kuncinya bukan siapa yang buat. Enggak apa-apa. Ngaku aja. Aku pegangnya enggak apa-apanya itulah. Datanglah menghadap dia, aku mah. Udahlah, enggak apa-apa loh. Piringnya itu, tahu rasanya ini. Aduh, enak kali. Lepas beban selama ini. Selama ini cuma pura-pura baik aku. Nah ya pura-pura baik lah. Aku gak mau mengaku dosa, tapi aku buat yang baik. Dengan alasan apa? Takut kalau ketahuan. Ada yang pernah mengalami itu angkat tangan. Yes, yang gak pernah ngalami ini yang pening dalam kepala. Iya benar loh. Karena akan sangat sulit bagi kita untuk bisa memaafkan orang kalau gak pernah rasa dimaafkan. Kita akan terus-terus menghitung kesalahan orang. Coba bagian yang F. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih menerima kasih
Tuhan. Kalau Kau mengampuni kami Tuhan, Kau mengampuni kami, Kau mengampuniku Tuhan. Kami menerima pengampunan-Mu Tuhan. Sebab tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Kau hanya perlu terima pengampunan dari Tuhan. Dia terlebih dahulu mengampuni kita. Aku tahu mungkin kau sakit hati, kau kecewa, kau marah. Tapi hari ini kau dengar firman Tuhan. Tuhan telah mati bagimu, Yesus telah mati bagimu. Tandanya Dia mengampunimu. Maka kau menerima itu dan berkata, aku percaya Yesus sudah mati bagiku. Aku percaya Yesus disalibkan buatku. Waktu kau dapat merasakan betapa pengampunan Tuhan memulihkan hidupmu, pada waktu itu juga engkau akan dipulihkan hidupmu, sehingga kau dapat mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Hari ini ampunilah semua orang. Cukup bilang dalam doa, Tuhan, aku mengampuni dia, aku mengampuni dia, aku mengampuni dia. Sebab Tuhan terlebih dahulu mengampuniku. Kalaupun dia ulang perbuatannya, katakan dengan doamu, aku tetap mengampuni dia. Sebab pengampunan Tuhan itu sekali untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak perlu tergantung di kayu salib untuk kedua kalinya. Dia katakan sudah selesai. Hari ini kalau kau mau dipulihkan, terima pengampunan Tuhan. Dan kalau kau mau memulihkan orang lain, ampunilah kesalahannya. Anggaplah dia sedang sakit, bersabarlah dengan dia. Sampai kapan sabarnya? Sampai tidak ada batas daripada kesabaran itu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu susah berbicara. Ya, hamba percaya hari ini banyak jiwa-jiwa dipulihkan. Kau pulang membawa kemenangan, sakitmu disembuhkan, segala kepahitanmu disembuhkan oleh Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, buka hati kami sekali lagi. Hamba memohon berkat Tuhan untuk umat-Mu di tempat ini. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kiranya Engkau Bapa yang ada di dalam sorga, kiranya Kau berkenan menganugerahkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Itulah yang senantiasa menghibur, menguatkan, memimpin kamu sekalian, mulai dari siang ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hidup kembali dan terima kasih. Puji nama Tuhan, juga saat kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, sembari kita mendengarkan doa pertambahan. Selalu memberikan yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati.